Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simon Yunita Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Shalom, damai sejahtera Kristus Tuhan kita ada dalam setiap kehidupan saudara. Semakin kita mendekati Natal, semakin lagi Tuhan ingin menyiapkan hati kita untuk menyambut, memperingati lahirnya Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Namun terlebih dahulu, sebelum kita mau bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Dalam bulan Desember ini kita akan banyak membahas mengenai Natal. Setelah kemarin kita membahas mengenai tokoh-tokoh di dalam Natal, hari kita akan membahas adalah berbicara mengenai makna Natal yang sesungguhnya. Nah, kita mengatakan bahwa Natal banyak sekali digambarkan orang sebagai sebuah momen yang bahagia, sebuah momen yang penuh dengan sukacita, sebuah momen yang penuh dengan damai, dan sebuah momen yang orang-orang nantikan. Itu semua tidak salah. Dari sisi manusia, Natal adalah sebuah sukacita yang besar. Tapi dari sisi Allah, Natal adalah sebuah pengorbanan. Natal adalah karena kasih-Nya kepada manusia yang berdosa, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar manusia terbebas dari hukuman dosa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, seharusnya manusia menanggung konsekuensi dari dosa tersebut. Seharusnya kita yang dibakar di api neraka. Seharusnya kita yang disalibkan di bukit Golgota. Seharusnya kita yang dipermalukan, ditelanjangi, dihina. Bahkan seharusnya kita yang mengalami segala yang terburuk karena kejahatan kita. Tetapi karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, Allah dalam rupa Yesus datang ke dunia, menderita semuanya itu untuk menunjukkan bahwa saudara sangat dikasihi. Dalam peristiwa Natal, Allah berkorban mengorbankan anaknya yang tunggal. Dalam peristiwa Natal, orang-orang yang menyambut Natal juga berkorban. Kita tahu bahwa para Majus mengorbankan persembahan-persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur, dalam Matius 2 ayat 11, sebagai kado Natal yang terindah kepada bayi Yesus. Bukan saja mengorbankan emas, perak, dan mur, tapi mengorbankan mungkin setengah tahun atau 1 tahun perjalanan dari mereka ke Irak atau Iran untuk menuju kepada Yesus. Mengorbankan tenaga, mengorbankan upaya, mengorbankan seluruh kehidupan mereka. Mereka memfokuskan hidupnya untuk mencari Yesus. Ada banyak orang gereja 1 jam saja sudah marah-marah. Gereja 2 jam saja udah marah-marah. Gereja jauh dikit aja udah marah-marah. Padahal jauhnya itu seringkali lebih jauh kalau dia jalan-jalan sama teman-temannya. Dan kalau sudah mempelajari, Yusuf dan Maria juga harus berkorban di hari Natal. Maria dan Yusuf mengorbankan perasaan mereka untuk menerima bayi Yesus yang bukan bayi hasil kandungan mereka sendiri, bayi yang bukan milik mereka sendiri. Bahkan ketika mereka waktu itu belum beristri atau belum resmi berstatus sebagai suami istri. Selain itu mereka juga harus berkorban ketika mereka harus pergi dari tempat mereka, Nazaret, ke Bethlehem, di mana Maria dalam keadaan mengandung. Bahkan ketika Herodes Agung berencana membunuh bayi-bayi di Bethlehem, mereka juga harus mengungsi ke Mesir untuk beberapa lama, hingga Herodes Agung meninggal dunia. Bukan hanya itu, bahkan Yusuf pun harus mengorbankan perasaannya. Bayangkan jika saudara sebagai seorang laki-laki, ada seorang perempuan yang saudara kasihi, tiba-tiba berbicara bahwa dirinya mengandung. Begitu juga Maria, yang begitu sangat muda usianya harus mengandung seorang bayi. Bayangkan betapa mental mereka, betapa pikiran mereka, betapa seluruh kehidupan mereka tiba-tiba all of sudden berubah sedemikian rupa. Mereka memberikan hidup mereka sebagai kado yang terindah bagi Kristus Yesus Tuhan kita.
Sah-sah saja jika di Natal ini kita mengharapkan kado Natal pada hari Natal. Tapi alangkah baiknya jikalau juga kita memberikan kado kepada Tuhan. Bagaimana caranya memberikan kado kepada Tuhan? Alkitab sederhana mengatakan dengan mengasihi ciptaannya. Ketika kita mengasihi orang-orang yang diciptakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yaitu sesama kita manusia, ketika kita berbuat baik kepada orang yang kurang mampu, ketika kita memberikan kelebihan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita sisihkan untuk memberkati mereka. Ketika kita datang kepada orang yang membutuhkan pertolongan, ketika kita memberikan telinga kita kepada mereka yang membutuhkan seseorang untuk menemani mereka. Bahkan ketika kita memberikan semangat kepada orang-orang yang sudah mulai putus asa. Ketika kita tidak memikirkan tentang kita, tapi memikirkan tentang sesama kita. Saya percaya itu bisa disebut sebagai kado Natal. Karena Alkitab mengatakan barang siapa melakukan hal tersebut kepada mereka yang kurang mampu, kepada mengunjungi mereka yang dipenjara, melayani para janda-janda miskin, mereka telah melakukannya bagi Tuhan. Saya percaya Yesus mau kita mewarnai Natal ini dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana responmu? Bagaimana jawabanmu ketika engkau tahu bahwa Kristus Yesus Tuhan layak kita hormati dengan memberikan kado terindah dalam hidup kita? Oleh karena itu mari sama-sama jadi berkat di hari Natal ini. Saya percaya sepanjang tahun ini terlalu banyak berkat Tuhan. Dan mari kita mau giving back kepada orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari siapa? Orang-orang di sekitar saudara. Selamat mempersiapkan Natal, selamat menata hidup, selamat menjadi garam dan terang dunia yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.